Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai model-model kontrak perjanjian pendanaan. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu perjanjian atau akad dalam pendanaan. Jadi, perjanjian merupakan suatu hubungan yang mempunyai arti perbuatan atau tindakan untuk saling mengikatkan diri antara dua pihak berdasarkan kata sepakat, yang berarti para pihak setuju melakukan suatu hubungan dan sepakat mengenai hal-hal yang telah dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki pihak yang lainnya, di mana hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian dalam pendanaan berarti suatu kesepakatan mengenai suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang atau jasa, atau dapat pula diartikan sebagai perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Adapun perjanjian-perjanjian ini didukung oleh kontrak atau dokumen-dokumen lainnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan bentuk perjanjian pendanaan atau pembiayaan secara umum yang sering banyak dipakai di masyarakat. Itu dalam praktek perjanjian pendanaan umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau bisa disebut juga dengan perjanjian standar. Jadi, apa itu perjanjian baku atau perjanjian standar? Perjanjian baku atau perjanjian standar adalah suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat syarat-syarat tertentu dibuat oleh salah satu pihak saja. Perjanjian baku atau perjanjian standar ini juga bisa dikatakan sebagai perjanjian tertulis yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu, yang mengandung syarat-syarat baku yang oleh salah satu pihak kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui. Jadi walaupun kesepakatannya dilakukan oleh lebih dari satu pihak, tapi perjanjian baku atau perjanjian standar ini sudah disiapkan oleh salah satu pihak yang mana sudah terdapat syarat-syarat tertentu. Nanti pihak lain tinggal membaca dan menyetujuinya saja. Jadi adapun ciri dari perjanjian baku atau standar tadi yaitu adanya sifat uniform atau keseragaman dari syarat-syarat perjanjian untuk semua perjanjian yang sifatnya sama. Jadi perjanjian baku ini dianggap mengikat setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan masing-masing pihak telah menandatangani perjanjian tersebut. Jadi kalau misalnya untuk perjanjian yang sifatnya hampir sama atau sifatnya sama, nanti syarat-syarat perjanjiannya juga itu seragam, bersifat uniform, sama, keseragaman. Dan ini perjanjian ini dianggap telah mengikat kedua belah pihak apabila kedua belah pihak telah setuju dan telah menandatangani persetujuan tersebut. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan bentuk perjanjian pendanaan atau pembiayaan syariah. Pembiayaan ini juga dikenal dengan perbankan syariah, yang mana di dalam perbankan syariah ini pembiayaan ini dikenal sebagai pembiayaan murabahah. Jadi akad pembiayaan murabahah ini pada hakikatnya sama dengan perjanjian pembiayaan biasa, namun yang membedakan hanyalah pada prosedur dan pelaksanaannya saja. Jadi murabahah itu sendiri merupakan suatu akad atau perjanjian jual beli atas barang tertentu, di mana si penjual ini nanti menyebutkan dengan jelas barang yang akan ia perjualbelikan, termasuk harga atas pembelian barang tadi. Dia akan menyebutkan kepada si pembeli. Kemudian nanti si penjual ini akan mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Jadi pembiayaan murabahah ini merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di dalam perbankan Islam. Jadi pembiayaan murabahah ini memiliki pengertian bahwa penyaluran dana yang muncul karena bank itu tidak memiliki barang yang diinginkan oleh si pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lainnya, yaitu supplier atau penyedia barang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bank bertindak sebagai penjual, karena bank membeli barang yang diinginkan kepada supplier, kemudian
dia akan menjual kembali barang tersebut ke nasabah atau konsumen yang memerlukan barang tersebut. Dalam sepemahaman saya, jenis pembiayaan murabahah atau akad murabahah ini contohnya seperti ada seorang konsumen ingin membeli sepeda motor, kemudian dia pergi ke pembiayaan syariah atau bank syariah. Kemudian si bank syariah tadi membeli motor kepada supplier. Contoh dia beli seharga 20 juta. Kemudian bank tadi menjual motor tersebut kepada si konsumen tadi yang ingin membeli motor. Dan dia menjelaskan bahwa motor tersebut dia beli kepada supplier seharga 20 juta dan dia mau menjual kepada si konsumen tadi sebesar 25 juta dan dicicil beberapa bulan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Itu menurut pemahaman saya. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.